Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ma ba'du. Salam sehat, sukses berkah selalu untuk kita semua. Kembali di channel YouTube Surya Dinata Production. Makin antik, makin nyentrik, makin sederhana, makin asik. Alhamdulillah malam hari ini tentunya sebuah kehormatan ya. Telah kedatangan salah seorang wirausahawan. Nah tentunya malam hari ini kita akan diskusi terkait perjalanan beliau ini di dunia wirausaha. Nah tentunya ada sebuah kutipan bahwa di dalam dunia usaha itu ibarat kita itu memilih sebuah durian. Jadi durian itu kan bisa kita sama-sama sikapi ya. Jadi durian itu biasanya kalau wanginya mah biasanya semua wangi gitu kan kalau yang matang. Tapi kan belum tentu dari durian itu isinya itu semuanya manis. Wanginya sama tapi tentunya rasanya itu belum tentu setiap buah durian itu manis. Nah mungkin nanti akan didiskusikan pada malam hari ini dengan beliau, salah satu tokoh muda yang memang beliau ini punya perjalanan suka duka dalam membangun sebuah kegiatan usaha. Terima kasih Pak Arya. Nama saya Asep Saiful Rahman, asli Bogor, Gunung Bundar. Dan alhamdulillah satu kehormatan bisa diundang ke dalam acara yang sangat luar biasa, podcast Surya Dinata Production. Alhamdulillah. Mudah-mudahan semakin maju, semakin sukses. Semakin bermanfaat. Semakin bermanfaat. Oke, nah itulah mungkin tadi disampaikan bahwa beliau ini adalah salah satu tokoh muda milenial ya, yang memang sejak dari beliau masih di bangku sekolah, memang beliau sudah punya jiwa wirausaha ya. Ingin memang berwirausaha gitu kan, karena ada kutipan juga bahwa lebih baik jadi kepala semut ya daripada jadi buntut gajah gitu. Ya, jadi menjadi seorang entrepreneur itu, nah beliau berwirausaha meskipun misalkan punya anak buah 1, 2, 3 tetap bos ya. Ya oke. Nah tentunya di malam hari ini saya ingin bertanya nih kepada Kang Asep, pada saat itu apa sih yang dilakukan oleh seorang Kang Asep Saiful Rahman gitu, setelah selesai dari bangku sekolah gitu kan. Baik. Terima kasih saya ucapkan. Pertama mungkin Pak Arya, yang saya lakukan waktu pas kita lulus dari sekolah, waktu itu terus terang di benak saya itu tetap menjadi entrepreneur itu tujuan utama. Tujuan utama. Meskipun pada awalnya kita tetap bekerja dulu di sebuah perusahaan. Oke, siap. Dan di situ saya punya tujuan di mana setiap kali saya kerja itu harus ada sesuatu yang saya ambil di saat nanti saya keluar. Artinya saya mau mencari ilmunya. Waktu itu kita mulai bekerja di bagian administrasi, di bagian perkantorannya, sampai kita bisa memahami dunia administrasi itu seperti apa. Yang saya rasa cukup, saya keluar waktu itu. Jadi punten intinya bahwa mencari pengalaman dulu, mencari pengalaman. Nah, ilmu yang secara teori di sekolah sudah didapatkan, kemudian juga tentunya di sekolah kejuruan ada praktek juga ya. Tapi diaplikasikan setelah selesai bekerja itu dalam rangka mencari pengalaman ya, memantapkan. Oke, silakan lanjutkan. Ya, pada saat itu saya bekerja di dunia administrasi, resign karena saya bosan. Bukan dunia saya lah kalau dari sisi rutinitas monoton dari pagi sampai sore kerjaannya itu terus. Terus saya resign, saya masuk ke perusahaan yang sangat berbeda waktu itu, masuk ke dunia kuliner. Kuliner ya. Masuk ke dunia kuliner.
dari bawah, dari mulai cuci piring segala macam sampai diangkat sampai manajer, sampai diangkat jadi area manajer dan lain sebagainya. Dan saya rasa dari sisi kepuasan saya di situ saya nggak dapat, dan dari sisi ilmu saya sudah sedikit banyaknya belajar. Alhamdulillah ya. Ya, di situ pun saya resign juga. Dan di situ Pak Arya, kalau saya boleh berbicara sedikit, waktu itu kita di situ mengembangkan perusahaan berkembang sampai besar. Pada waktu itu sampai luar biasa besarnya. Siap. Maju. Di situ saya berpikir, lah kenapa kita ini untuk memajukan usaha orang sedemikian rupanya kita mampu, siap. Bisa. Kenapa enggak kita memulai usaha kita sendiri untuk membesarkan usaha kita sendiri dengan jerih payah kita sendiri, dan hasilnya pun akan kita nikmati sendiri. Berarti di situ sebelum dilanjutkan, jadi ketemu dulu tuh. Betul. Sebelum memulai itu berarti ilmu secara teori udah dapat, kemudian pengalaman ya. Betul. Berarti dua pengalaman tadi, pengalaman kerja di bidang administrasi, alhamdulillah berarti dapat ilmu, pengalaman, kemudian kerja di dunia kuliner ya. Betul. Ilmunya dapat, pengalamannya dapat, dan berarti dasarnya dari mulai titik keberapa sampai titik puncak itu perusahaan sampai bisa maju ya. Betul. Nah, akhirnya tadi kembali Bang mutusin ya. Resign lagi. Oke. Resign. Lanjut silahkan. Nah, di situ waktu itu saya mungkin ada di satu posisi yang memang orang-orang itu mengidamkan. Di satu perusahaan saya itu ada di posisi itu. Tetapi saya resign karena mindset saya tetap tujuan saya itu pengen jadi pengusaha. Dan di situ ya, untuk jadi pengusaha atau berwirausaha itu tidak mudah. Banyak hal yang saya pertaruhkan. Siap. Jadi yang biasa kita nerima gaji setiap bulan, tunjangan setiap bulan, fasilitas setiap bulan, kita berwirausaha. Nah ini, saya waktu itu setiap mau memulai usaha, tidak pernah mematokkan keuntungan yang besar. Siap. Jadi saya waktu itu saya masih ingat sama istri, saya mau usaha minimal keuntungan saya 50.000 hanya untuk makan. Jadi berarti berani sekali ya seorang Kang Asep Saipul Rohman yang memang tadi dikatakan sudah punya gaji alhamdulillah, fasilitas ini jabatan. Betul. Ternyata berani resign. Kemudian ya mengambil resiko untuk mulai kegiatan usaha. Betul. Karena Di pinggir jalan. Siap ya. Dengan resiko bahwa ya penghasilan juga kan mungkin belum jelas ya. Nah, kalau tadi mah kan udah jelas tiap bulan masuk sekian ya, resikonya di situ. Tapi karena keinginan kuat untuk menjadi seorang entrepreneur tadi kan, akhirnya beliau memutuskan resign. Nah, itulah tentunya kawan-kawan sahabat, makanya kita lanjutkan dengarkan coba ya perjalanan beliau kan gitu. Silakan. Saya dalam usaha, memang kebanyakan orang berbicara kita harus menargetkan sesuatu atau keuntungan. Kalau saya menargetkan kerja itu bisa berjalan gimana, bukan menargetkan hasilnya, Pak. Hasil ya. Jadi saya kalau dalam benak saya itu di saat saya menargetkan keuntungan yang kecil, kalaupun keuntungan itu memang kecil, akan ada rasa syukur yang akan saya dapat. Berbeda dengan halnya katakanlah baru kita memulai usaha pengen langsung untung besar. Padahal usaha yang dimulai itu istilahnya berjalan aja udah syukur alhamdulillah. Dan di saat hasilnya tidak sesuai yang diharapkan, itu jatuhnya nanti kecewa dan tidak bersyukur. Malah nanti akan after down gitu. Jadi hilang semangat gitu. Tapi kalau saya pribadi menargetkan itu dari hal yang kecil dulu, akan saya buktikan dengan usaha saya waktu itu, dan alhamdulillah waktu itu di Pecel Lele, di Pecel Lele waktu itu saya buka di pinggir jalan di Jakarta Pusat. Jadi setelah resign itu memutuskan membuka usaha kuliner itu Pecel Lele. Pecel Lele. Siap, lanjut. Pecel Lele di Jakarta. Di Jakarta Pusat, tepatnya di daerah Sawah Besar. Ya. Nah, di situ karena memang mental saya atau keinginan saya itu pengen usaha itu berkembang. Siap. Pada waktu itu
saya punya target waktu itu. 1 tahun saya buka 1 cabang. 1 tahun itu targetnya itu 1 cabang. 1 cabang. Oke, yang di cabang pertama ini tentunya membutuhkan sumber daya manusia kan. Betul. Nah, itu mempekerjakan berapa orang tuh pas pertama Kang Asep itu membuka usaha pecel lele kuliner yang pertama? Pertama itu saya sendiri, Pak. Oke, siap. Saya sendiri itu masih ingat waktu itu kita bongkar pasang waktu mau kita masang tenda, waktu itu tenda itu 2 jam, Pak. Oh, 2 jam ya. Jadi berarti kalau mau buka itu Kang Asep buka sendiri dulu ya? Iya. Oke. Karena bukan kayak orang bermodalkan yang cukup dari besi atau apa, kita enggak. Kita tenda itu dari bambu, dan bambu itu kita mungutin dari proyek-proyek. Luar biasa. Oke, kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, nah itulah tentunya menjadi seorang entrepreneur itu dan bagaimana caranya dengan segala keterbatasan dan kekurangan tapi bisa ya. Betul. Tadi jadi bukan tenda dengan dari besi atau apa ya. Ini dari bambu. Dari bambu. Bambunya juga dapat minta dari proyek-proyek yang ada di sana. Gitu ya. Oke, siap. Oke. Lanjut. Menarik sekali nih kawan-kawan, sahabat-sahabat semua ya. Dan alhamdulillah waktu itu, Pak, saya waktu masih di Jakarta, dan ini mungkin mental usaha kita yang harus kita asah gitu ya. Di situ nggak langsung kita berjalan. Sekitaran 5 bulan baru kita bisa menikmati itu hasil atau keuntungan, Pak. Waktu itu saya masih ingat waktu itu kita dalam kurun waktu 3-4 bulan hutang banyak. Hutang banyak. Tapi di situ kita tetap optimis, kita tetap yakin usaha ini akan berjalan dan berkembang. 1 tahun kemudian saya pikir untuk mencari sumber daya manusia atau karyawan di Jakarta ini agak sedikit sulit. Saya memutuskan buka cabang di Bogor. Gitu. Di daerah Bogor, dan sampai alhamdulillah di situ dalam kurun waktu 3 tahun, kurang lebih 3 tahun di situ kita buka 5 cabang. 5 cabang. Ya. 5 cabang. Dengan karyawan? Dengan karyawan kisaran ada berapa waktu itu? 9 karyawan. 9 karyawan. Oke, siap. Sahabat, kawan-kawan semua, tentunya di situ tadi bahwa pentingnya banyaknya para entrepreneur itu kan tadi akan menciptakan lapangan pekerjaan. Nah itu tadi. Jadi alhamdulillah berarti selama kurun waktu 3 tahun itu jadi bisa menciptakan seorang Kang Asep ini 9 ya. 9 karyawan ya, menciptakan lapangan pekerjaan gitu untuk masyarakat ya. Silakan lanjut lagi. Nah, menariknya waktu sekarang saya bisa bilang menarik. Waktu itu saya bilang perih lah gitu. Perih ya. Perih. Usaha yang kita rintis waktu itu saya punya kedai pecel lele 5 cabang dan 1 ayam crispy. 1 ayam crispy 6 total di kuliner 6 tempat usaha. Dan semuanya alhamdulillah semuanya tutup. Bangkrut lah boleh dibilang. Jadi endingnya itu katanya itu yang 6-6-nya itu semuanya bangkrut. Tapi tentunya di sini tentunya kan ada sebab ya, ada sebab kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, karena dunia usaha itu kan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Makanya kita tanyakan, kenapa dari yang 5 ini dirintis udah luar biasa, nah kemudian titik mana itu mengalami kebangkrutan ya, atau tutup ya. Tutup. Oke, siap. Nah silakan. Kenapa gitu bisa seperti itu? Tentunya kan akan disampaikan oleh beliau ya gitu. Ya, jadi gini sahabat, untuk kita usaha itu ternyata memang nggak mudah. Terlepas dari kita bisa menjaga kualitas dan segala macamnya dalam dunia usaha, ternyata banyak faktor yang lain. Pada waktu itu ada serangan wabah corona. Oke, siap ya. Jadi ternyata sahabat-sahabat semua bahwa adanya sesuatu yang tidak kita sangka-sangka dan kita tidak duga-duga itu adanya wabah COVID-19. Dan perlu diingat oleh kawan sahabat-sahabat semua ya, semua lini tentunya terkena dampak dari wabah COVID-19 itu. Apalagi tentunya Kang Asep ini berangkat usahanya ya, modalnya dengan segala keterbatasan, kekurangan, tapi beliau bisa dari 1, 2 sampai 5, 6. Nah ternyata di titik yang memang betul-betul harusnya mungkin akan semakin besar, cuman akhirnya kita terkena dampak dari wabah COVID-19 yang tentunya di seluruh dunia pun terdampak ya. Dan bisa kita kaji
bukan hanya Kang Asep tentunya ya, Ya. bukan hanya 5 dan 6 tadi perusahaan beliau terkena dampak. Betul, Kita juga betul, kan betul. bisa lihat lah banyak para wirausahawan yang memang Semuanya. betul-betul hampir rata-rata semua global terkena Betul. dampak. Oke, lanjutkan lagi. Saya di situ sudah membaca pergerakan usaha itu udah nggak sehat Pak waktu itu. Saya mikir keras di situ. Waktu itu saya diskusi sama saudara, sama adik. Jadi masa setelah tutup itu tuh gimana tuh? Sebelum, Pak. Oh sebelum, sebelum oke, tutup. ya. Di situ masih tersisa 2 cabang. Oh 2 waktu itu. cabang, siap. Masih tersisa 2 cabang. Di situ kita udah mulai melihat, membaca bahwa ini usaha ini resikonya besar nih. Kita harus punya ekspansi yang lain atau punya alternatif usaha yang lain supaya kehidupan kita terus berjalan. Harus punya ide usaha yang lain. Betul. Ya. Okay. Dan itu kita memulai satu bisnis atau satu usaha atau ekspansi dari hal kekurangan modal, atau kita nggak punya modal karena waktu di Pecel Lele itu kita setiap harinya rugi hampir 500.000 untuk biaya orang. Siap. Nah, disitulah kita waktu itu saya bisnis atau usaha di ikan basah. Ikan basah. Siput. Ya. Oh, setelah itu udah mulai dari 6 ke turun jadi 2, mulailah berpikir membuka lagi tuh kegiatan usaha di ikan basah. Ikan basah seafood ya. Oke. Ikan basah. Itu kalau saya boleh itu udah wabah belum? Udah. Oh, udah wabah ya? Udah wabah. Oh, pada saat itu awal. Jadi waktu itu masih ramai di Cina, tapi di kita belum terlalu hebat waktu itu ya. Jadi belum ada pembatasan sosial waktu itu, belum ada PSBB. Dari waktu itu saya masih ingat waktu punya modal kisaran 1.100.000. Kita belanjain ke pelelangan waktu itu. Ya. Ke pelelangan saya masih ingat kita bisa belanja sampai di satu titik karena permintaan ikan ini sangat luar biasa, terus progresnya itu meningkat, terus meningkat sampai di satu hari kita bisa belanja ikan itu sampai 1,5 ton sampai 1,7 ton, Pak. 1,7 ton. Kita yakin di situ, meskipun di situ sedang terdampak, ternyata orang-orang memang nggak bisa ke pasar waktu itu. Oh gitu, orang nggak bisa ke pasar. Nggak bisa ke pasar. Nah, alternatif usaha kita itu waktu itu kita pakai motor kayak semacam tahu bulat. Jadi yang memasarkan atau visualnya, audionya itu dari speaker. Jadi orang jauh dari mana aja kedengeran gitu. Nah, disitulah kita lancar tuh usaha. Jadi menggunakan jemput bola ya. Jadi berarti menggunakan kendaraan motor, pakai toa ya. Jadi berarti masuk ke perumahan-perumahan, ke kampung-kampung ya. Oke, siap. Nah, di situ wah luar biasa tuh Pak. Permintaan luar biasa maju lah. Sampai aset di usaha kita tuh puluhan juta lah. Puluhan juta, oke, siap. Nah, dihajar lagi sama corona, waktu itu ada peraturan PSBB. Oke, siap. Jadi kembali lagi jadi berarti kan. Nah, jadi ternyata wabah ini makin terus akhirnya PSBB. PSBB ya. Waktu itu ada PSBB. Pedagang-pedagang kita yang 12 pedagang itu waktu itu nggak bisa lewat karena ke perkampungan dijegatin tuh Pak semua. Siap. Oke. Dan singkat ceritanya bangkrut lagi Pak. Bangkrut lagi. Habis ya. Bangkrut lagi. Sampai di situ kita pusing mikir usaha apa lagi. Sampai kita nggak punya modal, habis minus, kita ngeberaniin diri, saya buka usaha lagi soto waktu itu. Soto. Jadi kembali soto lagi nih ya. Siap. Waktu itu soto, di situ alhamdulillah berjalan, tapi untuk istilahnya hanya cukup buat makan lah waktu itu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Bisa bertahan ya. Nah, di situ kita mikir lagi, anak semakin gede, kebutuhan semakin banyak, kita pengen punya rumah, pengen bisa ngebahagiain anak istri. Siap. Mikir keras lagi di situ waktu itu Pak. Akhirnya saya kepikiran di situ mau buka basreng. Basreng ya. Waktu itu saya ingat saya buka basreng. Di situ saya jualan basreng, singkat ceritanya. Jadi berarti akhirnya memutuskan kepada basreng ini ya.
Betul, basreng ini. Jadi Ya, jadi kita basreng ini, Ya. jadi yang sekarang ini yang bekennya itu boy boy basreng. basreng. Jadi berarti baso Goreng. goreng. Oke, sahabat-sahabat, kawan-kawan semua. Nah, ternyata akhirnya kenapa beliau memutuskan akhirnya berwirausaha di bidang Betul. basreng ya. Ya, silakan dilanjut. Teman-teman, jadi untuk memulai basreng ini nggak mudah waktu itu. Siap. Kita juga di situ waktu itu masih menjalankan usaha, Pak. Masih jualan soto. Soto jalan. Soto jalan. Oke. Jadi umpama gini, Pak. Ini kan jalan raya. Jalan raya ya. Saya di seberang jualan soto, Soto. di depan gerobak basreng. Oh, gerobak basreng. Jadi, kalau misalkan nggak ada yang beli soto, oke. kita goreng basreng. Goreng basreng. Kalau misalkan di basreng nggak ada yang beli, ada yang beli di soto, kita lari. Nah, pertanyaan saya sekarang ini gini kepada Kang Asep. Ini gimana kalau pada saat satu waktu soto ada yang beli, basreng ada yang beli, ini gimana nih? Ya, nah itu yang dia. menariknya ya. Nah itu jadi itu bukan hal yang ini, Pak. Kejadian juga ya. Kejadian setiap saat. Jadi ada yang beli soto, Uh-uh. ada yang beli basreng. Oke. Nah di situ bingung juga Oke. awal-awal, Pak. Ya di situ kita kan harus tetap wise gitu Wise, ya, siap. sama pembeli. Kita beri pemahaman, teh, bu, pak atau Punten. apa, punten mau ngelayanin basreng dulu atau mau ngelayanin soto dulu. Oh iya silakan. Alhamdulillah. Nah di situ Siap. berjalan kisaran 2 minggu tuh, 2 Pak, kita minggu. seperti itu. Uh-uh. Saya sendiri yang Sendiri menjalankan ya, waktu itu. menjalankan. Saya pikir wah, pas saya lihat setelah 2 minggu itu udah kelihatan hasilnya per harinya, wah udah bisa nih kita ngambil Ngangkat orang lagi. buat bantu jagain basreng. Siap. Nah, alhamdulillah waktu itu kita kita pekerjakan orang bantu Mengangkat kita lagi ya. satu Mengangkat orang. kerja. Alhamdulillah dalam waktu 2 minggu dapat 1 orang, 1 bulan dapat 3 orang. 3 orang. Dalam waktu 3 bulan 3 bulan. sekitar kalau nggak salah itu di angka 15 cabang. Alhamdulillah. Dan sekarang alhamdulillah boy basreng ini, Pak, kita sudah tersebar di Jabodetabek. Bahkan untuk ke Surabaya, ke Serang, Cilegon, kita sudah tersebar lah. Kalau Tangerang kita baru ada kisaran 18 titik lah. 18 titik, siap. Jadi teman-teman atau sahabat Silahkan. Surya Dinata Production. Jadi kalau saya pribadi gini, kalau kita mau usaha jangan berpatokan dengan modal. Oke, siap. Gitu. Jangan berpatokan dengan modal. Iya. Karena apa? Banyak yang terhambat untuk memulai usaha karena berpikir tidak punya modal. Siap. Oke. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan waktu yang sama 24 jam, dengan kekuatan fisik tangan 2, kaki 2, segala macam kita alhamdulillah sempurna, sama semuanya. Itulah modal kita. Jadi kalau saya berbicara atau saya katakan, perkara kita mau jadi wirausaha atau entrepreneur itu bukan sekedar modal, melainkan mental. Siap. Nah, itu tentunya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, seorang Kang Asep ini ternyata malang melintang bagaimana beliau di dunia kerja, kemudian beliau memutuskan untuk berwirausaha, jatuh bangun lagi. Nah, ternyata kesimpulannya adalah bagaimana yang pertama itu adalah kita menjadi sumber daya manusia yang betul-betul punya mental ya, punya mental. Kalau kita ingat kepada kutipan dunia sekolah dulu, mental baja ya. Jadi harus mental baja. Nah itu. Jadi di saat kalau beliau tidak punya mental baja, tentunya udah kembali lagi kerja lagi ya. Betul. Kembali kerja lagi. Tapi ternyata beliau rayon banyak ya gitu. Nah, jadi yang kedua baru tentunya anggaran, dan ketiga baru sarana. Jadi beliau dari pengalamannya berarti betul bahwa yang paling utama adalah bagaimana kita menjadi sumber daya manusia yang punya mental. Betul. Entrepreneur ya. Betul. Menjadi seorang manusia yang memang betul-betul punya mental baja gitu. Betul. Yang kedua baru anggaran, tadi modal. Iya. Ya, modal itu nomor 2. Iya. Nah, berarti beliau katakan SDM dulu yang paling utama. Mental kita dulu harus kuat untuk menjadi seorang entrepreneur. Baru yang ketiga sarana prasarana. Nah, oke. Tadi disampaikan bahwa sekarang alhamdulillah boy basreng di sini. Nah, ini kebetulan ya ada sahabat-sahabat semua dimanapun berada ya. Tentunya
mudah-mudahan kalau lagi di mana nanti ada Boy Basreng, nah silahkan tentunya dicoba ya. Nah ini salah satu makanan kuliner yang seorang anak muda, tokoh muda milenial yang Kang Asep ini betul-betul tidak kenal lelah, tidak putus asa terus. Dan sekarang alhamdulillah berarti udah di Jabotabek sudah ada, alhamdulillah. Kemudian udah merekrut lagi tenaga kerja berapa Boy Basreng ini? Jadi kalau untuk karyawan tetap ya Pak, Tetap, karyawan siap. Atau karyawan pribadi itu kisaran 12 orang. Oke, siap. Jadi dari seorang Kang Asep yang tadi disampaikan oleh beliau, alhamdulillah sekarang karyawan tetapnya sudah 12 orang. Jadi dia sudah menciptakan lapangan pekerjaan dari Boy Basreng, dari baso goreng. Ya. Oke, kemudian karyawan tidak tetapnya? Kita sebetulnya lebih dari 100 titik ya. 100 titik, oke. Berarti ya? Memang dari 100 titik itu nggak semuanya aktif. Ada beberapa yang nggak aktif. Yang benar-benar aktif itu kisaran di 80. Oke, siap. Berarti 80. Ya, yang aktif. 80 berarti 80 sekarang ini yang aktif yang memang setiap hari mereka dagang. Iya, yang setiap hari mereka dagang. Ya, tentunya di sini luar biasa kawan sahabat. Berarti ada 80 orang yang memang dengan adanya beliau wirausaha di bidang Boy Basreng ini berarti sudah bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, tentunya kembali lagi ke yang 80 ini. Nah, bagaimana dia ingin maju ya dia harus punya mental juga kan? Betul. Punya mental juga. Oke. 80 itu berarti tersebar di Jabotabek ya? Jabotabek. Oke, siap. Silakan dilanjut Kang Asep. Teman-teman, mungkin gini. Kalau dari saya masih ingat waktu mau memulai usaha Basreng ini, ada satu kata motivator yang hebat, almarhum Bob Sadino. Siap, oke. Dari seorang motivator Bob Sadino. Ini satu kata yang saya praktekkan. Oke, siap. Katakanlah waktu itu pekerjaan kita bersih, rapi, punya anak buah juga, dan kalau setelah itu kita punya pekerjaan atau usaha yang tempat bersih dan segala macam, kalau ngelihat turun derajat ke Basreng, gengsi lah bahasanya. Oke, siap. Tapi di situ saya dengar satu kata malamnya dari Bob Sadino, saya lihat di handphone. Siap. Kata beliau itu gini, kalau mau usaha jadi orang bego. Oke. Maksudnya apa tuh? Kan kalau didengar kan, wah, saya nggak mau jadi orang bego gitu kan? Oke, siap. Iya. Kalau mau usaha jadi orang bego, kata Bob Sadino. Dalam artian itu gini Pak. Siap. Yang namanya orang bego, yang namanya orang bodoh, kata Bob Sadino, dia itu nggak mikir resiko. Oh gitu. Usaha itu mau lancar, mau gagal, bodoh amat. Bodoh amat ya. Orang karena dia nggak tahu. Oh gitu. Karena dia nggak tahu. Oh gitu. Kalau orang bego itu kata dia bilang, dia nggak tahu nanti usaha itu kayak gimana, mau jalan apa kagak. Dia kalau misalkan usaha itu nanti digangguin preman, kalau usaha itu nanti masalahnya ini, resikonya ini. Orang bego itu nggak mikir kayak gitu. Orang bego itu simpel ya. Apa mikirnya? Gua mau makan. Oh gitu, siap. Gitu. Jadi gua harus usaha gitu. Iya, jadi nggak ada kata gengsi, nggak ada kata malu, nggak ada takut dengan kegagalan. Orang kegagalan, siap. Apapun yang terjadi dijalani. Oke, jadi maksud bego di sini adalah, maaf ya kawan-kawan sahabat, bukan bego tanda kutip ya. Bego di sini adalah tentunya ya kita tadi, bahwa kita kalau di saat kita ingin berwirausaha itu ya harus kita jalankan aja. Tentunya ya jalankan dengan segala resikonya. Betul. Gitu kan. Nah, tapi tetap kembali kepada prinsip tadi, tentunya Kang Asep juga nggak mungkin dia mau usaha dia belum punya ilmunya, belum punya pengalamannya kan. Betul. Gitu ya. Nah, jadi kutipan itu bahwa ya pokoknya jalankan gitu. Hasil insya Allah berbanding lurus dengan apa yang kita perjuangkan kan gitu. Jadi kalau belum apa-apa udah tadi, wah takut sama ini, takut begini, takut begini, kapan mulainya itu usaha kan gitu. Oke, silakan dilanjut. Nah, dari situlah teman-teman kalau mau usaha jangan takut gagal. Jangan takut untuk memulai. Jadi masalah gagal, masalah resiko, ya udah hadapin aja. Oke. Gitu loh. Contohnya sekarang banyak yang gabung sama kita
orang-orang akademisi, Mm-mm. mahasiswa-mahasiswa yang sudah Alhamdulillah. memberanikan diri Oke, untuk jualan, karena mereka pikir ya kalau dia bilang, Kang Asep, saya di kampus cuman belajar nulis, belajar mendengarkan, tapi saya nggak bisa kalau kayak gini terus. Oke, siap. Saya harus praktek. Saya praktek. Dan mereka mau ya? Dan mereka mau. Dan nggak gengsi ya? Betul. Oke, sahabat-sahabat kawan-kawan semua, ternyata ada juga para mahasiswa dan mahasiswi yang datang ke beliau, ya ingin diskusi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman, ya berbagi basrengnya juga. Tentunya kan nggak mungkin juga mahasiswa-mahasiswi datang ke tempat Kang Asep nggak digorengin basreng kan ya, coba gitu kan. Nah ternyata setelah diskusi mereka alhamdulillah mau ya, mau untuk berdagang karena ternyata setelah di ini alhamdulillah juga kan menambah ya gitu, menambah penghasilan buat dan mereka. Ternyata saya ingat Pak, waktu itu saya tanya, waktu itu masih baru 3 minggu. 3 minggu saya siap. tanya, Kang, gimana usaha basreng ini? Ada hasilnya nggak? Alhamdulillah Kang. Sisa makan katanya udah terkumpul 3,5 juta. Alhamdulillah. Oke, Kan siap ya. mantap gitu istilahnya, dia kuliah jalan, Oke. usaha jalan dan kuliahnya itu dibiayai dari hasil usahanya. Dia bilang ini manis banget katanya. Luar biasa. Jadi ternyata sambil dia melanjutkan lagi kuliah, sambil dia juga berwirausaha. Dan alhamdulillah sekarang sampai lulus. Nah, itulah tentunya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Nah, jadi kita dengan Kang Asep ini tadi sudah disampaikan. Jadi ada sebuah proses untuk mencapai titik ini. Dan perlu kita ingat bersama-sama bahwa sukses ya. Sukses itu adalah orang yang bisa mengajak orang lain juga untuk sukses. Nah, tadi berarti kan dari perjalanan demi perjalanan, kemudian ke boy basreng ini, akhirnya dari tadinya sendiri soto, kemudian basreng, akhirnya nambah 1 orang tenaga kerja, nambah jadi sekarang 12, akhirnya sekarang udah ada di Jabodetabek. Makanya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua, tentunya ini menjadi sebuah motivasi untuk kita semua ya, bahwa dunia usaha itu ternyata tidak semudah ya membalikkan telapak tangan. Ya semoga Kang Asep ini dengan boy basrengnya, dan pertanyaan saya, apakah sekarang ini kan geliat ini nih wabah ini udah agak udah mulai normal ya, dikatakan normal betul tidak? Karena dengan bagaimana pemerintah ini memperjuangkan ya agar ini segera dengan vaksin di mana-mana kan gitu. Betul. Kemudian apakah akan ada lagi nih ke depan setelah boy basreng ini sejak Jabodetabek, apakah Kang Asep ini akan juga membuka lagi nih alhamdulillah kuliner yang tadi pecel lele, kemudian itu apakah akan ada lagi nih, karena kan sekarang tentunya udah mulai nih geliat perekonomian ya. Kalau misalkan ditanya apakah akan memulai lagi usaha yang sempat tertunda. Jadi cita-cita itu ada. Cuman tetap kita harus memperkuat fondasi usaha yang sedang berjalan. Siap. Sampai segala sesuatunya itu berjalan dengan sistem. Berjalan dengan sistem. Kalau misalkan semuanya itu sudah berjalan, insya Allah akan kita jalankan. Dan apakah tadi sekarang kan sudah mulai stabil lagi. Iya, sudah mulai stabil lagi. Mudah-mudahan ya segera betul-betul stabil dunia. Alhamdulillah tim kita yang di daerah Tangerang Selatan tadi memberikan informasi ke kita. Bahkan tadi rapat dengan wali kota. Di kantor wali kota. Di situ kita dapat kesempatan untuk pameran di BSD Exchange. Insya Allah mulai tanggal 21 November. Direncanakan di BSD itu nanti akan pameran boy basreng ini. Jadi semacam kita stand bajar kayak gitu. Memang kita ada sekarang lagi kita konsep kita rancang gimana caranya kita bisa masuk ke pameran-pameran dan kita bergabung dengan klub-klub yang
klub-klub hiburan malam gitu Oh. Pak, kayak semacam pasar malam, Pasar malam. di daerah Jakarta, Tangerang, Bekasi itu kan Jabodetabek. banyak ya. Oke. Ada rutinitas kayak malam Minggu, malam Kamis, malam Sabtu itu suka ada. Oke, Nah siap. di situ kita sekarang lagi konsep gimana caranya kita bisa masuk ke situ, kita bikin stand-stand di setiap Oke. acara-acara itu Siap. Pak, tanpa mengganggu pasar yang ada. Oke, tentunya kawan-kawan, sahabat-sahabat semua dimanapun berada. Nah inilah Boy Basreng ya. Jadi dari seorang Kang Asep tadi bisa dikatakan, semoga beliau punya cita-cita lagi dengan ide-idenya nih nanti akan masuk pameran tentunya ya, semoga berjalan dengan lancar ya Kang Asep ya. Dan semoga tetap bagaimana yang Boy Basreng ini nanti dengan ide-ide gilanya lagi ya, atau apalagi nanti misalkan Boy Basreng rasa apalagi nanti Boy Basreng rasa apalagi tentunya akan beliau ciptakan, dan semoga bisa merekrut tenaga kerja Amin. sebesar-besarnya ya. Amin. Nah, dari Boy Basreng ini sekarang udah tadi disampaikan, nah semoga ke depan akan makin merekrut tenaga kerja, sehingga sahabat-sahabat, kawan-kawan semua dimanapun berada, sekali lagi tolong bila nanti di jalan atau dimanapun berada lihat ada gerobak Boy Basreng ya, tolong ya dicobain gitu kan ya. Itu aja mungkin ya. Ya, Kang terima kasih. Asep, salut tadi sekali lagi sebuah kehormatan bagi kami di Surya Dinata terima kasih Production atas kedatangan Kang Asep yang Sama-sama, mudah-mudahan terima menjadi kasih. sebuah inspirasi ya. Amin. Ternyata Indonesia ini tentunya membutuhkan entrepreneur yang punya mental baja tadi. Jadi di saat berwirausaha tentunya harus tetap di saat kita punya sebuah kegagalan dievaluasi, bangkit lagi. Iya. Oke. Tentunya itu yang bisa disampaikan, makin terus tentunya makin menarik ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala, kekurangan tentunya milik kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.